eh, masuk penjara itu adalah apa modal besar untuk jadi seorang politisi. Saya kan seorang Muslim ya, saya seorang Muslim. Tapi saya percaya tentang pembagian kasta daripada Hindu. Oh gitu, kenapa Iya. Pak De? Ya, karena saya tetap konsisten kepada mereka yang meremehkan agama, termasuk Jering ketika dia bicara bahwa agama itu adalah konspirasi. Ya, saya konsisten bahwa itu akan saya lawan. Gitu. IG Live itu soalnya jelek. Saya mau diskusi ini di Jakarta kayak gini lah. Ya. Kamu datang ke sini, lu namanya aja mau datang ke rumah aku, masa Jering nggak mau datang ke rumah aku? Ya kan? Ini kan diskusi namanya ya kan? Ya, Diskusi asik gitu. Tapi dengan audio kayak ini clip on kan bagus nih. Ini menunjukkan bahwa lu namanya itu profesional gitu loh. Jadi audio bagus. Jadi kalau di dalam sebuah tayangan, menurut Jering IG juga bagus ya. Itu kan bagus atau enggak itu kan standar kan, standarisasi orang kan macam-macam. Jadi ya kan? kalau nggak ketemu di tengah gimana nih? Ya. Jadi ini Luna jalan-jalan dan benar-benar jalan-jalan hari ini. Aku tuh punya segmennya tuh Luna jalan-jalan. Terus kemarin tuh hashtagnya dari rumah Pak De. Tapi sekarang aku jalan-jalan beneran dan aku diundang ke rumahnya Ahmad Dhani. Dan sudah berapa tahun nih nggak ketemu nih sama Pak De. Via, sini Via. Sini ini ada Bunda Luna Maya. Sini. Gila loh. Sini Via. Via. Hai Via. Via, sini kamu Via. Via. Coba kenalan sama aku dulu. Muhammad Ali mana? Muhammad Ali. Nah, ini Muhammad Ali nih. Halo Belum Muhammad pernah ketemu. Ali. Nah, ini Muhammad Ali. Kok udah gede banget, salim dulu dong. Oh, kecil. Mana? Via sini saya. Masih pergi KKL. Kok ngomongnya kayak bule? Hah? KKL masih pergi. Hey, Ali. Ali, salim dulu sama tante saya. Kunci. Oh iya kekunci lagi tidur, Nggak, lagi bobo tidur. agak ya. Bobo. Via. Via. Kok ngomongnya bule gitu sih? Banyak yang nonton YouTube. Oh YouTube. Bahasa Indonesia malah susah. Oh bagus dong. Iya. So Pak De, how are you? The brilliant and the one and only Ahmad Dhani. Kita udah berapa tahun nggak ketemu? Lama banget. Kamu terakhir di sini. Rumahnya udah ada ya? Udah dong, udah. Dari 2011 ke atas. Ini rumah ini kan dibangun 2011 yang ini. Pokoknya aku terakhir ketemu Pak De itu, pokoknya sejak Pak De udah politik-politik, terakhir ya. udah politik-politik, aku udah ngejauh dah tuh. Wawancara dia di mobil ya. Iya, nggak lama dari itu Pak De pokoknya ikut politik-politik, aku agak menyingkir sedikit gitu. Kenapa ya? Aneh ya? Ya habis Pak De ini Kenapa? sih, Kenapa menyingkir? bukan menyingkir, aku kan nggak ikutan di politik soalnya. Kamu nggak take a side. I don't take a side. Oke. Gitu, aku netral aja. Jadi itu terakhir, terus tiba-tiba rame Pak D, tiba-tiba ya kontroversi lah, as usual. Kalau nggak kontroversi kan nggak Pak D namanya. Ya nggak Pak D? Ya itu bagian daripada kalau dalam bahasa Hindu atau Buddha itu namanya dharma ya, yang harus dijalani. So jadi kemarin dari dalam terus keluar tuh bagian juga dari dharma. Iya, ada orang yang harus mencari kalau bahasa sekarang kan kontemplasi ya. Ya. Dulu kan belum ada. Kalau dulu zaman orang Jawa dulu tuh bertapa. Jadi kemarin Pak De menganggap di Dipaksa dalam bertapa. Oh dipaksa. Tapi ini dong ada semacam. Nih, Via sini. Halo Tante Luna Via. dulu. Waduh, apa kabar? Lihat dulu mukanya diapalin dulu. Nah, ini namanya Tante Luna Maya. Sini, duduk sini. Sini duduk sini. Tinggi loh. Hah? Tinggi loh. Iya, kakinya aja udah gede. Udah gede banget. Terus Pak De, jadi pelajaran apa yang kemarin didapat? Banyak sih. Jadi di Indonesia ini kamu nggak akan bisa jadi ahli politik dengan sekolah. Jadi harus learning by doing. terjun langsung. Learning by doing it. Gitu. Jadi walaupun kita udah kuliah mau Nggak bisa. Karena
Karena pengejauhan tahan daripada politik Indonesia itu nggak sama dengan sains politik kalau misalnya kita belajar di luar negeri gitu ya, political science nggak ada hubungannya. Nggak usah politik ya. Kamu belajar hukum di luar negeri sampai S3 gitu ya, di Inggris atau di Yale segala macam, sampai di Indonesia nggak berlaku ilmumu. Iya, emang agak ilmunya. Nggak berlaku karena di sini punya caranya sendiri. Gitu. Tapi kan, oke. Boleh tanya sama yang sarjana hukum di luar negeri gitu ya. Sampai di Indonesia praktek hukumnya nggak sama. Tapi kan kita emang nggak nganut hukum Amerika Ya, atau mau di Belanda pun juga sama aja. Karena prakteknya nggak sama. Misalnya gini ya, Iya. di Belanda itu sudah nggak ada hukum ITE, hukum yang namanya yang seperti aku alami nih. Aku ini kan dihukum atas undang-undang yang katanya dari Belanda kan. Padahal di Belanda sendiri udah nggak ada. Undang-undang yang untuk menghukum aku ini di Belanda sendiri udah nggak ada. Di sini masih ada. Gitu loh. Jadi sebenarnya ya seperti aku bilang tadi, kamu belajar politik di luar negeri, belajar hukum di luar negeri sampai di Indonesia nggak sama. Aplikasinya nggak sama. Beda pasti. Beda. Dan Gitu. memang Makanya kalau mau belajar politik ya harus benar-benar terjun gitu. terus pelajaran apa yang paling Pak De dapat dari yang kejadian Pak De? Ya pelajaran paling penting ya ternyata Indonesia ini belum menjadi negara demokrasi gitu. Ternyata itu pelajarannya dan kita harus terima bahwa ini bukan demokrasi, Indonesia bukan negara demokrasi. Gitu. Ya mau nggak mau kita harus terima gitu kan karena ya kita sedang dalam kekacauan nasional gitu kalau dalam bahasa saya. Kita yang katanya negara demokrasi ternyata bukan gitu loh. Terus kalau misalkan ditanya Pak D yang dulu sama Pak D yang sekarang ada berubahnya nggak? Sebenarnya sama aja sebenarnya. Jadi nggak ada yang berubah? Ya kalau lebih pintar itu memang pasti. Ya. Oh lebih pintar, oke. Ya, karena kita kan bisa rasain sendiri kan ya. Saya sendiri mengalami leap of intellectuality cukup banyak gitu, apalagi sekarang cukup berpengalaman. Kalau misalnya sekarang bicara politik Indonesia, aku cukup paham karena aku benar-benar ngalamin ya, benar-benar ngalamin apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan gitu. Katanya demokrasi ya enggak juga, gitu kan? Ada penyesalan nggak sih Pak Oh De? enggak ada dong, nggak ada. Sama sekali. Sama sekali. So menerima dengan lapang dada Iya atau Iya. Some say masuk penjara itu adalah modal besar untuk jadi seorang politisi. jadi masih lanjut? Iya dong. Konsisten? Iya dong. Serius Pak De? Iya dong. Really? Iya. Kenapa enggak? Mau sampai tahap mana? Ya terus dong. I mean, berhenti, mau cita-citanya apa? Presiden? Apa? Atau Ya apa aja lah. menteri? Ya apa aja nanti kita lihat aja Anggota? nanti. Apa aja nanti ya pasti orang mau masuk dunia politik itu pasti ingin berkuasa kan pasti. Ya berkuasa itu kan dalam konteks macam-macam. Ada yang tidak menjadi presiden berkuasa, ada yang jadi presiden tapi tidak berkuasa, gitu kan? Itu kan aplikasi yang akhirnya ada di Indonesia kan seperti itu. Ya kita kan punya sekeranjang kebenaran. Sekeranjang kebenaran itu kan nggak akan ada artinya tanpa sekeranjang kekuasaan gitu loh. Itu udah ada di laguku sebenarnya Dewa tahun 2002, judulnya Bukan Rahasia. Jadi kita punya sekeranjang kebenaran, kalau tidak punya kekuasaan ya nggak ada artinya. Ya kan, nggak harus saya yang berkuasa, bisa jadi mungkin teman saya Atau bisa jadi grup istri saya yang berkuasa gitu kan. Mulan yang udah Ya menjadi bisa jadi kan Mulan duluan ya, itu kan lain cerita. Do you support her? Iya dong, pasti dong. Mulan untuk maju terus support. Ya maksud saya untuk kegiatan politik ini karena kan kita kan didukung sama partai kan. Kebetulan partai juga support. Yang minta Mulan untuk masuk ke Gerindra itu kan partai. Jadi bukan kita yang minta, bukan Mulan yang minta untuk jadi anggota legislatif ya. Partai yang menawarkan, terus akhirnya Mulan masuk. Ya why not gitu loh. Why not? Tadi nggak kangen musik aja gitu kayak Musik itu kan hobi sebenarnya.
sebenarnya politik dan musik itu sama. Musik itu hobi, politik itu hobi. Gitu. Waktu itu saya passion kan, akhirnya menjadi passion, hobi dan menjadi passion. Politik musik itu passion, saya jalanin, kebetulan ada rezekinya, ya kan? Ya politik juga saya jalanin juga, kebetulan masih merugi, nah, itu kan masalah waktu aja. Iya. Tapi kalau misalkan ditanya, Ahmad Dhani itu pengen dikenang sebagai apa? Loh, aku itu hanya menjalankan dharma aja gitu, bahwa saya adalah anak dari seorang anggota DPR MPR, ya, DPR GER tahun 1968. Saya adalah cucu daripada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ya. Itu dharma saya gitu. Dharma saya artinya memang dari garis keturunan memang kita adalah garis keturunan kesatria. Ya garis keturunan kesatria yang menjalankan dharmanya lah gitu loh. Dharmanya apa? Berbakti kepada negara gitu. Jadi nggak berubah ya dari dulu? Enggak, dari dulu nggak berubah. Jadi tetap maju dan konsisten. Ya, menjalani dharma lah, menjalani dharma. Bukan karma sih, menjalani dharma. Ya beda karma dan dharma. Speaking of, saya kan seorang Muslim ya, saya seorang Muslim. Tapi saya percaya tentang pembagian kasta daripada Hindu. oh gitu, kenapa Pak De? Ya, karena sekarang sebenarnya menurut saya orang Islam juga sebenarnya di Islam juga sebenarnya ada itu sebenarnya. Cuman kan akan menjadi perdebatan, masih menjadi perdebatan kan, bahwa sebenarnya di Islam pun juga percaya sebenarnya dengan kasta itu karena ada gitu. Ya kan ada. Jadi menurut saya ya itu tadi, kalau dilihat dia kasta saya kan sebenarnya kesatria. Kakek saya itu tentara Angkatan Darat, bapak saya anggota DPR, ya kan? Jadi sebenarnya ingin melanjutkan apa yang tuh, sudah digariskan. Kastanya itu kasta berbakti kepada negara gitu. Kasta berbakti pada negara. Banyak sebenarnya kalau orang ngalamin hal yang kayak Pak D gitu biasanya udah kapok, udah berubah haluan gitu. Enggak lah. Justru malah teman-teman di partai itu malah kalau pernah nonton film-film gangster ya, mereka yang pernah masuk penjara dan tabah biasanya naik pangkat semua. Sama di partai juga kayak gitu. Jadi Pak D tabah. Ya. Tapi masa sih Pak D? Jadi sebenarnya Ahmad Dhani yang dulu dan sekarang tidak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Mungkin lebih pintar. Kalau itu pasti. Kalau lebih tabah. Lebih pintar pasti, lebih banyak pengalaman pasti, lebih banyak tahu informasi itu lebih pasti gitu ya. Ada jangan sayang. Ada hand sanitizer. Bukan hand sanitizer ini sayang. Ini buat bersihin piringan hitam. Ini buat bersihin piringan hitam. Do you know vinyl? Yes, it's in front of you. Do you know vinyl? Hitam. Yang mana hitam? Aduh ini kelakuannya kayak siapa ini? L. Mam. Oh makanya Kuman di mana Kuman? Pak D. Ya. Speaking of kontroversial, kalau Pak D nggak kontroversial, kayaknya kurang lengkap lah. Iya, rare. Kemarin atau mungkin masih berlanjut perseteruan dengan teman kita yang di Bali juga. Itu kenapa sih awalnya? Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu ngurusin. Sebenarnya ini membuktikan konsistensi saya ya. Sebenarnya membuktikan konsistensi saya terhadap orang-orang yang meremehkan agama gitu. Saya masuk penjara karena saya menghujat penista agama dan pendukungnya. Itu sebenarnya juga agak nggak masuk akal sih. Kayaknya di dunia itu tidak ada di dunia orang yang menghujat penista agama masuk penjara ya. Cuman saya ini di dunia gitu. Artinya memang ya kita harus sadar bahwa memang penguasanya ini ya mereka gitu kan. Ya, masuk penjara ya oke lah, nggak apa-apa. Dan saya tetap konsisten kepada mereka yang meremehkan agama, termasuk Jering ketika dia bicara bahwa agama itu adalah konspirasi. Ya saya konsisten bahwa itu akan saya lawan gitu. Tapi kan mungkin kadang-kadang orang berbeda pendapat, nggak apa-apa dong. Kita bukan membenarkan atau menyalahkan ya, tapi kan
intelektual seseorang, cara orang berpikir, cara orang ingin Ya makanya. berpikir tentang kehidupan ini kan kita nggak bisa kotak-kotain dan samakan. Makanya saya kan menantang dia untuk membuat YouTube bagaimana penjelasan bahwa agama itu adalah kontroversi. Kan orang kan berbicara kan harus punya tanggung jawab. Kan nggak bisa dia bilang agama itu kontroversi, tapi dia nggak jelaskan. Konspirasi. Iya, konspirasi kan? Iya. Konspirasi. Makanya aku menuntut dia untuk menjelaskan gitu loh. Kalau nggak dijelaskan berarti kan cuman tahu judulnya aja gitu. Isinya nggak ada kan? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Ya, jelasin dong kalau agama itu konspirasi, jelasin. Kalau enggak ya banyak orang jadi marah kan gitu kan. Marah bukan karena pernyataannya, tapi karena nggak ada juntrungannya ini agama itu kontroversi itu apa gitu. Jadi ini mau lanjut terus nih sampai ketemu. Saya sih berharap dia bisa menjelaskan itu dalam sebuah YouTube ya, bikin cerita atau bikin jadi supaya orang bisa paham bahwa agama itu adalah kontroversi gitu loh. Konspirasi. Konspirasi. Kok dia ngomongin Gara-gara kamu ngomongin kontroversi terus. Ya, Pak Ade kan kontroversi. Konspirasi bahwa agama itu adalah konspirasi. Tapi Konspirasi harus dijelaskan. endgame-nya apa, Pak Ade? Hah? Maksudnya ending yang Saya Pak nggak Ade tahu, ingin harap. Saya nggak tahu. Pokoknya selama ada konten yang bisa bikin masyarakat banyak terbuka, cakrawala berpikirnya sih, saya akan terusin no ending gitu loh. Iya. Jadi apa saja yang nggak usah harus dari jaring, apa saja yang menurut saya bisa saya ambil, ya ibaratnya itu barang buruan gitu ya. Nah, ini dapat barang buruan nih saya nih kan. Nah, saya barang buruan, saya ambil, saya kupas dalam sebuah tayangan YouTube saya sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Karena di dalam YouTube saya juga banyak sesuatu yang masyarakat banyak yang nggak tahu gitu. Misalnya tentang kisah-kisah. Tapi open for dialog dong. Apa? Open for dialog dong. Maksudnya terbuka untuk dialog. Iya, terbuka untuk dialog. Dia udah WA saya, ya. Dia udah WA saya. Dia pengen berdiskusi, oke diskusi kita lakukan di Jakarta, ya kan? Okay. Saya nggak mau diskusi di IG karena IG itu soundnya jelek. IG live itu soundnya jelek. Saya mau diskusi ini di Jakarta, kayak gini lah. Iya. Kamu datang ke sini, lu namanya aja mau datang ke rumahku, masa Jerry nggak mau datang ke rumahku, ya kan? Ini kan diskusi namanya, ya kan? Ya, Diskusi asik gitu. Tapi dengan audio pakai ini kan take on kan bagus nih. Ini menunjukkan bahwa lu namanya itu profesional gitu loh. Jadi audio bagus. Jadi kalau di dalam sebuah tayangan, menurut Jering IG juga bagus ya. Itu kan bagus atau enggak itu kan standar kan. Standarisasi orang kan macam-macam. Jadi ya kan? kalau nggak ketemu di tengah gimana nih?